Kemudian yang berikutnya paslun, ini suatu pasal. Pasal tentang apa? Tentang tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum adalah menyapu muka dan dua tangan dengan debu sebagai pengganti wudhu dan mandi. Itu tayamum. Jadi tayamum ini suatu kegiatan, ya, perbuatan menyapu muka dan dua tangan dengan debu sebagai ganti wudhu dan mandi. Jadi kalau misalnya untuk apa? Untuk melakukan sholat, untuk melakukan ibadah sholat, itu tayamum. Wa syaraitu tayamum hamsatu asya. Dan bermula syarat dibolehkannya bertayamum ada 5. Jadi syarat bolehnya tayamum itu untuk mengganti wudu dan mandi wajib, ya. Kada ada banyu misalnya, atau kada kau mandi, kada boleh tekan air. Maka ketika sampai waktu sholat dia melakukan tayamum. Tayamumnya cukup 1 kali aja. Jangan tayamum gasan mengganti wudhu sekali, tayamum gasan mengganti mandi sekali, enggak, cukup sekali aja. Dan tayamum ini nantinya cukup hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat fardu. Ya. Jadi kalau nanti misalnya zuhur bertayamum untuk sholat zuhur, maka walaupun kada batal tayamumnya sampai asar, ketika masuk asar mau masuk sholat asar bahasa pulang tayamum. Itu bedanya dengan wudhu. Jadi syarat dibolehkannya tayamum itu ada 5. Wujudul ujur. Yang pertama adanya ujur, keojoran, bisafar atau marad, karena dalam perjalanan atau sedang sakit, ya. Jadi bisa di dalam perjalanan atau sakit. Perjalanan ini contohnya orang naik haji pakai pesawat, ya. Dan misalnya lambat karena antrian apa-apa kan, lalu waduh sudah sampai, misalnya sampai di mana bandaranya, ternyata sampai waktu sholat, ya. Madahadang kan lawas sekali dan lain sebagainya, masih dalam ya. Kadang-kadang kan apalagi bandara Nangganal tuh kan putar-putar di pesawatnya. Maka nih sudah lihati jam setempat, ternyata waktunya ini asarnya tinggal 5 menit lagi, ya, asarnya tinggal 5 menit. Maka saat itu kita boleh tayamum untuk sholat. Kenapa? Kita misalnya hendak sholat itu tepat waktu, kada dikodok atau kada dijama, ya, kada dijama, ya. Jadi ketika dalam perjalanan itu boleh kita bertayamum. Kenapa? Karena ngalih mencari anak budu di dalam pesawat kira-kira. Tahu kayak apa nang nih? Ada kapuduan dalam pesawat tuh Pak Peri. Jadi kalau hanya di pesawat itu makanya bertayamum. Atau kita di rumah aja tapi garing, banyu banyak aja, tapi garing. Bila tegatuk banyu sedikit aja marap dingin, tapi nengaran biologis misalnya lalu ya lawan suami istri, padahal tahu aja kan toko mandi gitu, nah pas waktu sholat subuh kayak apa, maka boleh diganti dengan tayamum, ya. Cuma terlalu juang lain, ya.
karena banyu garing nang kitu sampat aja. Nah lain kalau misalnya kada kau wudu ya. Jadi misalnya kita batal kah kada batal kah pokoknya bila sampai waktu sholat tapi kita kada kau menggunakan banyu. Makanya tadi yang syarat pertama itu adalah dalam perjalanan atau sakit yang kada kawa karena banyu, maka kita boleh tayamum untuk mengganti wudhu untuk sholat. Kemudian syarat yang kedua apa? Waduhuli waktu sholat. Yang kedua waktu untuk sholat sudah masuk. Apa tandanya? Bila orang ajan dah tak masuk. Apalagi di wadah kita ini kan bilang, daerah kita ini bilang ada berapa jauh berjalan, langgar, masjid ya. Tapi ada daerah di kampung tuh jangankan langgar, masjid juga ada. Jadi ini sudah jam berapa nih? Sudah ke asar nih, sudah ke zuhur nih. Kada kawa, kada tahu. Kenapa? Karena jauh bener. Ya. Mun berpuluh-puluh kilo ada pian langgar, jangankan langgar, masjid gin kada ada di situ. Nah, mungkin ada yang tahu di mana. Ulun pernah sekali lalu di situ. Dasar bujur, dasar kada ada. Nah, tapi kalau ada kita nih tahu aja langgar ada. Karena di sini bang, kada berapa lawas kan di sana bang pulang, di sana sudah tuntung, di sana lagi sudah orang bubaran, kejauhan. Ya. Artinya apa? Artinya di setiap perjalanan tuh ada aja langgar masjid yang menandakan masuknya waktu. Kemudian yang ketiga wa talabul ma, dan sudah mencari air tapi kada dapat. Jadi sarannya cari banyu dulu sampai orang ajan, berarti kalau kada dapat juga baru bertayamum. Kemudian yang berikutnya wa ta'ziru isti'mala wa i'wazahu ba'da talab. Atau sudah mencari air lalu tidak dapat menggunakan air. Jadi masalah mencari air ini artinya bisa banyunya ada tapi tadi kita kata kau menggunakan banyunya. Atau airnya dicari kan sing dapatan. Jadi syaratnya harus mencari dulu, dicari banyu. Dapatkah kadakah? Ya. Kalau dapat misalnya dapat banyu, tapi banyunya apa yo? Misalnya pina riget itu, ya, kada kau juga dia udah. Maka boleh kita bertayamum. Sudah mencari berusaha sana kemari, ternyata di atas gunung misalnya ada banyu tapi banyunya pina iya tadi kada kau dipakai likat nih itu misalnya banyunya walaupun banyak tapi likat. Nah, bakas orang menyedot misalnya, nah kan banyunya pian orang menyedot pendulangan tuh likat benar itu menjalaniakan aja sehari semalaman kok hanya maut tak tandak aja orang tuh. Pas musim kemarau misalnya. Jadi ada beberapa syarat. Yang pertama tadi ujurnya itu bisa karena sakit atau dalam perjalanan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau belum masuk waktu sholat kada boleh bertayamum. Kemudian yang ketiga sudah mencari air. Kemudian sudah mencari air itu pas airnya ada dapat tapi ternyata airnya kada kau digunakan. Atau karena mencari air lalu inyak ternyata keuyuhan lalu garing marap dingin kada kau kena banyu, maka dia boleh bertayamum. Kemudian syarat berikutnya adalah waturabut tahir alladzi lahu ghabbar fa in khalitahu jisun au ramla lam yaz. Kemudian yang berikutnya syaratnya adalah
bertayamum itu menggunakan debu yang suci. Debu ya, bukan pasir. Nah, jadi tayamum ini yang digunakan tuh debu, kada pasir. Nya kada bastilah mencari ada pasirnya, nah, pasirnya nang masih geregelan itu dia anukan ke muha, sian muha pian, larai. Nah, orang kampung tuh larai. Apa gores-gores. Jadi yang digunakan tuh debunya. Dan debunya ini syaratnya harus suci. Maka kada boleh misalnya debunya itu yang bercampur dengan najis atau dari benda najis. Ya, atau dari benda najis. Maka tayamumnya tidak sah. Kayak apa benda najis? Kalau misalnya kan dikira nih bercampur, udah pasti dikira tanah biasa Ini kan kalau di daerah kampung itu lagi bahari itu kan di jalan-jalan ini kan baspal kada juga kan banyak gerobak sapi. Jadi kan bekas senang kotoran sapi itu kelawasan tuh kering. Jadi benar tanah biasa tuh bang. Pindah berdebu benar. Oh ini bagus debu. Nah itu walaupun debu itu kada sah dipakai tayamum. Jadi tayamum ini adalah menggunakan debu yang suci. Jadi bukan pasir lah, nyatakan jangan pasir. Ini ada juga nambah istilah marip pasir, gasan tayamum. Kalau di kampung itu, kalau anak halus, bayi yang di bawah umur meninggal, itu biasanya kan kada terlalu dimandi, tapi ditayamumi. Ditayamumi, nang anak halus teh. Nang hanyar lahir biasanya nang hanyar sehari lahir meninggal. Itu kalau di kampung biasanya ditayamumi aja. Nah maka kadang-kadang menyerakai tadi. Jadi cari tanahnya tuh pulang nang di munggu, tahu munggu pian lah, nang sarang samut tuh, itu dikiki, batu dikeserakai, jadi julung gasan apa diserakai, gasan manu-manunya jalan, nang gasan di tayamum makan, julung kan bisa diserakai gitu. Imbapak tadi itu dia bawa, lalu dia debunya nah dipipikakan hanya di imbah dijapai dipipikakan supaya pasirnya jangan ada. Ya. Kalau bisa besar rakayan lah, uyuhan. Rupanya julun dikira orang itu ngaran tayamum itu debunya itu nggak kayak berpupur. Jadi ngaran bertayamum tuh kadang kayak berpupur, debunya dianukan ke muka kada, ya. Jadi cukup debunya sedikit di papa-papa pulang, supaya jangan ada debu, hanya disapuakan ke muka, itu pun sekali aja. Dikiranya kalau ibu benar pupur, nah debunya nangsing banyakan itu, lalu tapakan ke muka, jadi pupur. Kedingkar kelimpanan ya kayak. Jadi yang digunakan sekali lagi debu, bukan pasir, ya. Makanya kalau debu ini kan bisa aja yang di dinding-dinding biasanya. Ya. Apalagi misalnya kita garing di rumah sakit kan kada kau budu, kada kau banyu gitu nah. Kemudian bangun kada kawa kan ya Allah tah. Lalu waktu sholat tiba mau kada mau apa ya gitu tadi bertayamum. Maka tayamumnya kada usah minta cariakan lawan siapa atau keluar pang ambilakan pang dalam dalam plastik apa tanah biasa bertayamum rusak kasihan cukup debu-debu yang menempel di dinding itu ya. Ini tadi kada kayak berpupur julun tadi kalau pang debunya tuh harus banyak supaya nang kayak berpupur tabal di pipi ndak ya malah nah ada gini di pipi kan nah itu syarat bolehnya tayamum. Kemudian yang berikutnya apa?
wa faraiduhu arba'a asya, dan rukun tayamum ada 4. Rukun tayamum ada 4. Jadi malam ini kita harus habiskan aja tayamum. Masanya para bulan puasa sudah. Ya. Fardu atau rukun tayamum ada 4. Yang pertama an-niat. Jadi yang pertama itu niat. Dan niat ini letaknya berbarengan dengan mashul wajh. Jadi andakan niatnya ketika menyapu muka. Karena langsung praktiknya aja, langsung kita praktiknya ini kada bawa-bawa. Kemudian yang ketiga rukunnya wa mashul yadain ma'al marafikain. Yang ketiga menyapu 2 tangan sampai siku. Nah, jadi dari ujung sampai siku. Dan yang keempat wat tartib, dan yang keempat tersusun berurutan. Artinya muha dulu hanya tangan, jangan tangan dulu hanya muha, ya. Atau niatnya mandaknya misalnya ketika membasuh tangan, itu ada tertib. Jadi ini 4. Jadi kalau misalnya kita tayamum itu, jadi yang digawi itu cuma 2 aja, basuh muka, menyapu muka dan 2 tangan. Jadi misalnya ini debu atau di dinding kita ambil dindingnya dirasa. Jadi kan ada debunya kan, dan sebaiknya tuh ditiup-tiup. Kenapa? Ya jar kait tadi, kalau ada pasirnya kelimpanan. Jadi maksudnya tuh lalu ketika kita meletakkan tangan di sini di bagian wajah yang kayak orang wudu juga, maka sahajaku bertayamum untuk mengerjakan sholat. Dan andakannya dalam hati, sahajaku bertayamum. Ataupun misalnya cukup sahajaku bertayamum, sudah cukup aja. Anak lengkapnya sahajaku bertayamum untuk mengganti wudu untuk mengerjakan ibadah sholat fardu karena Allah Ta'ala. Sabuakan udah kipikakan. Jadi kadang kayak pupur bang, debunya di anakan muha kada. Jadi cukup menyapukan tangan yang ada debunya ke muka. Dah. Jadi gini aja. Sahajaku bertayamum karena Allah Ta'ala. Dah. Kali. Kemudian sudah diberasihi lagi, kipik-kipikakan. Ambil lagi debunya misalnya di tanah. Kemudian dibuang-buangi. Kepin ada pasirnya dan dicatu-catukan gini supaya apa? Jangan ada pasir. Baru yang pertama disapu tangan kanan, ya. Jadi tangan kiri yang berdebu tadi, tangan kanan ini dilalukan nih. Jadi dilalukan bagian belakangnya sampai ke siku, bulikakan, nah, bulikakan. Kadu senang terlalu liput bener kada apa-apa, kada kayak banyu kada usah. Nah, sampai hingga sini jangan ini disampuakan langsung. Tapi ini diputar. Nah, jadi tangan telapak kanan pulang ke belakang tangan kiri. Terus sampai ke siku putar. Nah, setelah yang ini baru dirangkumakan keduanya. Dah selesai tayamum. Jadi kadada perlunya saking hendak abdolnya ada kisah menyapu mukanya 3 kali bertayamum lawan debu. Ya tadi jilang berpupur lah. Ya. Tangannya 3 kali. Masya Allah. Cukup sekali. Jadi tayamum ini ringkas saja. Cuma tadi ada syaratnya. Ingatkan syaratnya itu ada 5. Yang pertama ada uzur, baik dalam perjalanan
atau dalam keadaan sakit. Karena orang dalam perjalanan ini kadang kau disuruh mencari banyu, apalagi mau dalam pesawat misalnya 7 jam, ayo. Sekarang sedang pemberitahuan misalnya sekarang kita berada di langit ini dan sekarang ini sudah sampai waktu zuhur. Karena kalau kita bertaruh saja kan sampai di sana waktu asar. Zuhur kan tegawi ya. Akhirnya apa? Akhirnya bertayamum. Jadi perjalanan atau sakit. Yang kedua syaratnya sudah masuk waktu sholat. Kemudian yang ketiga sudah mencari air. Yang keempat dan kelima, yang keempat sudah dapat banyunya, airnya, tapi airnya tidak bisa digunakan. Atau banyu tapi kitanya ini kada kawat tersentuh dengan air. Ini bisa juga sakitnya itu setelah mencari banyu tadi. Hari panas ke sana bulang-bulik akhirnya kula ujar ulun bahasa kampung kami itu kelanjaran awak. Kelanjaran tuh kalau kena banyu itu langsung marah dingin aja. Ya. Kemudian yang kelima, tayamum itu harus menggunakan debu yang suci. Jadi kata kawa pasir apalagi debunya itu berasal dari benda yang najis. Kira-kira paham aja loh sudah. Pokoknya langsung dipraktekkan tadi. Ringkasnya aja diulangi. Jadi tayamum tuh ambil debu, kepik-kepik buangi lalu muha dulu. Sajaku bertayamum. Cukup. Lengkapnya sajaku bertayamum untuk mengerjakan sholat atau sebagai pengganti wudhu karena Allah Ta'ala. Muha sekali aja, ingat sekali aja. Jangan terlalu alim benar bertayamum menyapu muka 3 kali lawan debu, jadi pupur. Kemudian setelah itu ambil lagi dibuangi, dikipik-kipikakan, pokoknya digoyang-goyang supaya yang di tangan hilang, ambil lagi debu. Habis itu buangi pasirnya ya supaya jangan ada. Maka tangan kiri telapaknya diandak, lalu letakkan punggung telapak kanan, ya, terus sampai ke siku, putar sampai ke pergelangan tangannya ini jangan disampaikan dulu, tapi ini diputar supaya apa? Bawah punggung tangan kiri pulang yang ada di telapak tangan kanan. Lalu telapak tangan kanannya yang ada debunya diputar lagi, dijalankan sampai ke muka, sampai disampukan seperti ini. Selesai. Tersusun sudah. Itulah tayamum. Ada berdoaan. Belum sampai pang lagi sini anunya sunnahnya. Pokoknya 4 itu aja sudah selesai. Silahkan sholat. Kemudian yang berikutnya kita beringkas saja 5 menit lagi. Wa sunanu salatu asya, dan sunnah tayamum ada 3. Jadi sunnah tayamum ada 3. Apa saja? Yang pertama at-tasmiyah. Yang pertama adalah ketika sebelum hendak bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas hendak mandi debunya tuh baca bismillah. Yang kedua apa? Wa taqdimul yumna 'alal yusra. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Ya tadi kan tangan kanan yang pemulaan digosok itu adalah tangan kanan. Baru yang kedua tangan kiri. Ya. Jadi kedusa tangan kanan ambil kanan, lalu sapuakan dulu tangan kanan dulu misalnya, lalu imut buang pulang debu. Enggak, jangan sekali aja menyandu debunya tuh. Kalau bisa banyak-banyak. Tapi bolehlah. Boleh, tak ada apa-apa, cuma yang ringkasnya tayamumnya tuh kayak itu caranya. Mun masalah pian hendak lalu tangan kanan sapuakan sudah habis sapuakan tangan kiri kada apa juga. Cuma nang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat tayamum itu kayak itu caranya.
Jadi yang kedua sunatnya adalah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kemudian yang ketiga al-muwalat, artinya kada berputusan. Makanya tadi membasuh tangannya itu jangan lima tangan kanan lalu basah pula ambil debu hanya dengan tangan kiri, tangannya terputus. Kada dapat pahala sunat, boleh tapi kada dapat pahala sunat. Makanya cara menyapu tangannya itu tadi bersambung, jangan berputus. Tangan kanan dulu misalnya batu tersampok, basah pulang tangan kiri pulang disapu, enggak. Jadi harus jangan terputus. Maka namanya mualat, itu dapat pahala sunat. Kemudian yang membatalkan tayamum, faslun wallazi yubtalul tayamum salah sahasya. Ada 3 yang membatalkan tayamum. Yang pertama ma'abtalal wudu. Yang pertama adalah apa saja yang membatalkan wudu batal tayamum. Wa ru'yatul ma' fi ghairi waqti shalah wariddah. Yang kedua melihat air di selain waktu sholat. Dan yang ketiga adalah murtad. Jadi pas harta sudah bertayamum, hujan, harinya hujan, maka tayamum pian tadi batal. Ya. Atau misalnya kada banyu ledeng mati apa-apa, pas tuntum bertayamum dan waktu sholat masih ada ledeng jalan, maka batallah tayamum pian, kalau itu harus diganti dengan wudu. Bagaimana kalau perban, orang nang luka lalu ada perban, misalnya pian luka, ya, lalu diperban dipebalut kah? Ya. Maka boleh perban itu diusap saja, ya, diusap saja dengan tayamum. Jadi kalau misalnya di sini berperban, ada kau budulan banyu, ya, atau tangan kirinya luka di sini, maka boleh di bagian itu dilimpati ketika basuh banyu diganti dengan disapukan dengan tayamum. Disunatkan, tapi sunat aja juga, ya. Tapi bagusnya itu disapukan airnya aja, cukup disapukan, jangan dibasuh gitu. Itu kalau kita pakai perban, dan syarat perbannya dalam keadaan suci. Ya. Kayak apa suci itu? Ya paling ada beberapa lapis supaya darah yang di dalam itu kan ada bagian yang menahan, yang bagian luarnya itu yang kada kena bagian darahnya itu kalau luka. Nah, ini mungkin di lain kesempatan mungkin kita lebih memperdalam tentang masalah perban ini. Kemudian tayamum tadi itu hanya berlaku untuk 1 kali sholat wajib, tapi boleh untuk beberapa sholat sunnah. Jadi tayamum boleh, misalnya kita zuhur, ya, ba'diyahnya zuhur, qabliyahnya zuhur, misalnya 4 rakaat boleh. Habis itu sholat zuhur, ba'diyah zuhur, misalnya 4 rakaat, pulang silakan pakai. Kalau bisa lagi bertayamum, cukup 1 kali tayamum. Dan tayamum ini hanya berlaku untuk 1 kali sholat wajib.